Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Finansial Kebijakan Akuntansi. Saya sebagai moderator yang bernama Nia Azane Khairani dan Insaf Laia sebagai anggota kelompok. Yang pertama akan kita bacakan mengenai konsep finansial kebijakan akuntansi. Konsep finansial kebijakan akuntansi itu adalah landasan dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini mencerminkan realitas ekonomi dan keuangan entitas secara wajar dan efisien. Beberapa konsep finansial yang penting dalam kebijakan akuntansi. Ada dua, yang pertama itu adalah asumsi dasar dan yang kedua itu adalah prinsip akuntansi. Asumsi dasar ini adalah seperangkat keyakinan fundamental yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Sedangkan prinsip akuntansi adalah aturan umum yang digunakan untuk memandu pengakuan, pengukuran, dan pelaporan elemen-elemen laporan keuangan. Asumsi dasar ini meliputi yang pertama adalah kemandirian entitas. Kemandirian entitas ini adalah dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, kreditornya, dan pihak lainnya. Yang kedua adalah kesinambungan entitas. Kesinambungan entitas ini adalah entitas akuntansi yang diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Yang terakhir adalah pengukuran dalam satuan uang. Ini adalah transaksi dan peristiwa ekonomi yang dapat diukur dan dicatat dalam satuan uang. Adalah prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini meliputi ada tiga. Yang pertama itu adalah prinsip akuntansi berbasis akrual. Pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi tanpa memperhatikan kas masuk atau kas keluar. Nah, yang kedua ini adalah prinsip nilai perolehan. Aset dicatat pada nilai perolehannya pada saat akuisisi dan selanjutnya didepresiasi atau diamortisasi selama masa manfaatnya. Dan yang terakhir adalah prinsip realisasi. Pendapatan hanya diakui ketika direalisasikan, yaitu ketika kas diterima atau aset yang dapat direalisasikan diterima. Kemudian ada contoh penerapan konsep finansial dalam kebijakan akuntansi. Ada 4 poin, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini dari penjualan barang atau jasa yang diakui pada saat hak untuk menerima kas dari penjualan tersebut telah berpindah kepada entitas. Yang kedua adalah pengukuran persediaan. Persediaan diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang ketiga adalah penyisian piutang tak tertagih. Ini dicatat untuk mencerminkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Dan yang terakhir adalah depresiasi aset tetap. Didepresiasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode depresiasi yang sesuai. Kemudian pengaruh kebijakan akuntansi terhadap pos-pos laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini dapat memengaruhi berbagai pos dalam laporan keuangan seperti yang pertama ada persediaan, yang kedua aset tetap, yang ketiga modal, yang keempat utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah laba bersih. Baik, perkenalkan nama saya Insaf Laia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu pengakuan kebijakan akuntansi terhadap arus kas. Jadi kebijakan akuntansi dapat mengaruhi arus kas perusahaan dalam beberapa hal. Di mana yang pertama itu pengakuan dan pengukuran arus kas. Yang kita bahas pertama itu waktu pengakuannya, di mana kebijakan akuntansi menentukan kapan pendapatan dan beban diakui dalam laporan keuangan. Terus yang kedua itu pengukuran arus kas, di mana kebijakan akuntansi menentukan bagaimana pendapatan dan beban diukur dalam laporan keuangan. Terus masuk kita di bagian yang kedua yaitu penyajian arus kas, di mana ada 2 poin yaitu klasifikasi arus kas dan pengungkapan informasi. Jadi yang pertama yaitu klasifikasi arus kas. Kebijakan akuntansi menentukan bagaimana arus kas diklasifikasikan dalam laporan arus kas. Karena hal ini dapat mempengaruhi informasi yang diberikan oleh laporan arus kas kepada pengguna laporan keuangan tersebut. Terus yang kedua itu pengungkapan informasi, di mana kebijakan akuntansi menentukan informasi apa yang harus diungkapkan dalam catatan di atas laporan arus kas tersebut. Baik, masuk kita ke materi selanjutnya yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan.
Jadi hal ini menjelaskan tentang bagaimana prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material ini mempengaruhi ke penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Jadi hal ini pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan merupakan informasi penting yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami bagaimana entitas pelaporan telah mengukur dan melaporkan informasi keuangannya dengan baik. Jadi kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan hal sebagai berikut. Yang pertama itu entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Terus yang kedua yaitu basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Terus yang ketiga, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Terus yang keempat, penerapan PSAP dalam kebijakan akuntansi. Terus yang terakhir yaitu kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Baik, kesimpulannya yaitu kebijakan akuntansi keuangan adalah seperangkat prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau SHK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Publik atau DSAP. Jadi kebijakan akuntansi keuangan yang tepat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas pelaporan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang dijanjikan dalam laporan keuangan. Baik, itu aja materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.